Di waktu firman jadi manusia, Punya dua apakah biji tubuh nafsu. kemanusiaan Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Jadi kotoran Yesus juga Tuhan. Iya. Nah, sudahlah, kalau kau bilang kotoran Yesus adalah Tuhan, repotlah kau. Berarti kau Malang Arsenal. Meniban Allah sendiri. Aku tidak mengatakan Yesus itu bukan Bapa. Kalau kita berbicara mengenai Bapa itu, berarti tidak ada dikatakan di Yohanes 1, Yohanes ayat 1 itu firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan di ayat Makanya 14-nya tidak ada lagi dikatakan firman itu telah menjadi manusia, tetapi Tuhan telah menjadi manusia. Kan begitu. Kenapa di Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan iya kan jelas firman iya, menjadi manusia? itu kan sudah jelas. Kalau memang Allah itu jadi manusia itu wajar, tetapi manusia tidak mungkin akan menjadi Allah. Itu Dan mustahil. Allah telah menjadi manusia, melainkan firman telah menjadi manusia, itu baru benar. Firman itu adalah Allah sendiri, dia datang dari Allah. Kok kenapa Allah itu harus memiliki firman lagi? Dia itu sendirilah, dan rohnya itulah milik dia. Iya, Yesus firman inilah. itu, coba dulu kau menjelaskan firman ini apa firman ini? Firman itu perkataan Allah sendiri, rohnya itu ya, roh Allah sendiri. Yesus inilah itu, roh itu. Iya, firman itu Iya, perkataan Tuhan roh kan? perkataan Tuhan, dan dia itu keluar dari Sang Bapa, yaitu Roh Kudus. Di waktu firman jadi Punya manusia, dua biji apakah tubuh nafsu. kemanusiaan Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Jadi kotoran Yesus juga Tuhan. Iya. Nah, sudahlah, kalau kau bilang kotoran Yesus adalah Tuhan, repotlah kau. Berarti kamulah yang selalu berdebat sama Sekarang begini, keledai-keledai yang mematahkan dalilmu. kenapa kau katakan kotoran Yesus Tuhan? Apa ada tertulis di situ bahwa ada? Coba buktikan bahwa kotoran Yesus itu Tuhan. Kan tidak ada di dalam Alkitab. Jangan tambah-tambahkan. Gak usah pala itu ku bilang. Waktu Yesus disunat, apakah Bapak itu juga mempunyai titik? Iya. Bapak itu Yahweh memiliki daging. Iya. Sekolah di mana lah kami? Nah, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena saya tahu bahwa dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tuhan mati. Tuhan mati, iya. Dan dia bangkit. Dia tidak mati untuk Tidak selama-lamanya. pernah sejarahnya Tuhan itu mati. Yesus ini Karena mati. Tuhan itu maha suci. Iya. Orang suci itu tidak bisa mati. Tetapi dia bangkit. Tuhan punya Memang daging. bangkit. Daging Tuhan sendiri itu Yesus itu. Kenapa? Daging Tuhan. Makanya aku katakan tadi, waktu Yesus datang ke bumi ini, apakah dia memiliki daging dan tulang? Waktu dia datang ke dunia ini, dia mempunyai daging dan tulang. Kenapa ada tertulis di Bible itu daging dan tulang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Iya, dia punya daging dan tulang. Iya, berarti yang tertulis di Bible itu daging dan tulang tidak bisa masuk ke dalam surga, berarti ayat palsu itu. Tetapi daging dan tulang yang dimiliki dia tidak sama dengan daging dan tulang yang dimiliki kita. Paham? Bukan tidak sama, sama itu, nggak jauh beda Sama dengan gimana Yesus. sih? Berarti waktu Yesus itu bersetubuh dengan Yusuf. Kalau kamu bilang sama, berarti Yesus bersetubuh, Maria itu bersetubuh dengan Yesus. Bersetubuh dengan Yesus. Kalau memang kita sama dengan Tuhan, berarti Kan sudah dikatakan di situ, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Jadi sama sekali si Maria tidak pernah dia membuai hasil tertulis sperma. iya makanya kok tadi kenapa dikatakan kita harus sama? Lah, Samanya rohnya Yesus itu yang roh Tuhan.
Inilah. Daging kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan kita itu roh. Dia memiliki daging kemuliaan, bukan daging kemanusiaan yang ada tulang belulang. Tadi kok dibilang sama dengan kita. Berarti Makanya waktu Yesus dicambuki, berdarah, dia akan berdarah segala macam, dia kesakitan. makanya timbul pertanyaan saya, kalau Anda bilang sama, berarti kenapa? Kalau berarti sama, kenapa? Berarti Yusuf ini bersetubuh dengan Maria. Bersetubuh dengan Maria, udah aku jawab tadi. Tidak pernah aku katakan Tetapi kalau Anda menyatakan bahwa, tetapi kalau narasi Anda menyatakan bahwa dia mengambil rupa seorang hamba, yaitu wujud yang dinyatakan itu, saya paham. Tetapi Anda mengatakan bahwa Yesus sama seperti kita manusia. Saya tidak itu sama dengan Adam. Saya bantai itu. Makanya disitulah kalian gagal paham. Kalau kalian menjelaskan ketuhanan Yesus itu, jangan kalian beranjak di Yohanes 1 ayat 14. Di situ firman telah menjadi manusia. Kalian menjelaskan ketuhanan Yesus itu mulai beranjak dari Yohanes ayat 1. Di situ dulu titiknya. Jangan kalian beranjak di Yohanes 14 itu. Di situ kalian gagal paham. Makanya kau katakan tubuh kemanusiaan Yesus juga Tuhan. Iya. Itu tubuh Tuhan. Jadi waktu Yesus juga buang air kecil, Tuhan itu mengosongkan dirinya sendiri. Waktu Yesus buang air kecil, Tuhan juga itu. Iya. Kencingnya itu Tuhan. Sabar. Tetapi jangan kita memframing di sini bahwa ayat-ayat ditulis itu Yesus kencing. Yesus juga makan. Kan tidak tertulis di situ bahwa Yesus kencing. Memang sepantasnya dia berwujud sebagai kemanusiaan dia. Wajar-wajar dia harus kencing. Mengambil rupa seorang manusia itu wajar-wajar dia seorang kencing. Tapi dia tidak menyamakan dengan sama seperti kita manusia biasa. Jangan samakan kita dengan Yesus ini manusia biasa sama dengan kita. Kau ini penganut apa? Penganut apa sih? Onenes atau Unitarian? Saya penganut Yesus Kristus, pengikut. Saya pengikut Yesus Kristus. Saya pengikut Yesus Kristus, bukan penganut, tapi pengikut. Nah, sekarang saya tanyakan lagi. Nggak berani jujur. Sabar bang. Sekarang saya tanyakan lagi. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini pemahaman Tritunggal ya. Terus firman ini adalah Allah dan Roh itu adalah Allah. Pada kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi masih berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tiba-tiba roh Allah, original teksnya ini menaungi, bukan melayang-layang di atas permukaan air. Tetapi pada konteks Alkitab lain yang sudah diterjemahkan menyatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah demikian. Ya, kita kembali lagi ke konteks kejadian 1 ayat yang ke-26. Nah, disitulah Allah menyatakan diri bahwa dia serupa dengan manusia. Manusia itu diciptakan serupa dengan gambarnya. Ya, kita kembali lagi ke Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Pertanyaanmu nggak ada yang jelas. Iya bang, makanya saya bilang bang, kita satu tujuan tapi beda pemahaman bang. Makanya sekalipun saya berkata-kata dalam bahasa roh, dalam apa yang saya imani, aku menantang kalian. Mau kalian penganut Unitarian, tentang. Mau kalian penganut
Onenesku tentang aku penganut Tritunggal. Tadi kalian sudah mendalilkan bahwa Tritung itu adalah bidat segala macam. Kalian olok-olok. Makanya Siapa yang kalian tadi olok-olok buahnya di sini? satu persatu. Siapa yang olok-olok? Yang tadi pembahasan tidak ada olok-olok di atas mereka situ, tidak ada Billy olok-olok. Kamu tadi salah satu ada di room itu, makanya kaku TV. Kan aku Karena ada di situ yang aku salah mengatakan. satu penganut Tritunggal. Karena begini bang, karena ada di situ mengatakan Kalau bahwa aku kami tadi Onenes bicara di bidat. situ, Karena di bawah itu dia itu nanti lihat siaran langsungnya itu di Anabata itu kan di situ ada yang taping di bawah itu Onenes itu bidat sesat. Di mana kalian mengatakan bahwa kami ini bidat sesat? Kami juga bisa mengatakan begitu. Sebaliknya yang kalian katakan kami juga mengatakan seperti yang detik kalian ini katakan. pun juga aku berani mengatakan kamu sesat. Detik ini pun juga aku berani mengatakan kamu sesat. Coba. Ya sama seperti yang Anda katakan. Saya juga bisa mengatakan detik ini juga pun Anda sesat. Enggak, justru tentu kamu akan bertanya sesatnya aku di mana. Bilanglah. Sama juga kalau Anda berkata kepada saya sesatnya aku di mana lagi. Biar kita uji. Sama juga seperti Anda katakan kepada saya. Oke. Di manakah sesat aku lagi? Oke, sesat kamu katakan tubuh kemanusiaan Yesus adalah Tuhan. Iya. Nah, Saya di waktu Yesus buang air kecil, di waktu Yesus buang air besar, apakah saya juga juga itu Tuhan? saya juga menyatakan kepada Anda bahwa sesatnya kamu bahwa kamu tidak mengenal Yesus itu sebagai apa-apa. Itu sendiri. Dia manusia. Tidak pernah aku mengatakan Yesus itu bukan Bapa. Yesus itu memang Bapa itu sendiri. Kedudukan Yesus itu adalah firman Bapa. Bapa itu tanpa berfirman artinya Bapa itu bisu. Paham nggak kau? Tuh, ada yang tapping di bawah kamu. Teman-teman kamu Fide. Katakan aku ini sesat. Di mana sesatnya tunjukkan. Nah tadi kan sudah ku jawab tadi. Sesat kamu Tuhan kan tubuh kemanusiaan Yesus. Siapa tuh? Iya, saya Tuhan kan tubuh kemanusiaan Yesus. Tadi kan sudah kau jawab. Iya. Apakah Itu yang jawaban terdapat di dalam diri Bapa yang satu kesatuan itu adalah Bapa itu sendiri? Sekarang saya bertanya lagi kepada Bapak. Boleh Bapak jawab? Boleh Bapak jawab, tunjukkan. Kalau Bapak tidak jawab berarti saya turun. Kalau Bapak bisa terjawab berarti saya bisa tunjukkan, membuktikan berarti saya turun. Kalau Bapak tidak jawab berarti kalau tidak bisa menjawab berarti saya lanjut. Boleh? Sepakat Apa pertanyaanmu dari tadi? Pertanyaanmu ku jawab. Sepakat ini, sepakat enggak? Ini pertanyaan saya dulu. Sepakat enggak? Iya, tanya saja ku jawab. Oke lah, oke. Allah Maha Kuasa enggak? Tanya nalar dulu, Ya. nalar. Allah Maha Kuasa enggak? Iya, Bisa enggak Allah jadi manusia? bisa kalau dia mau. Iya kan? Terus apalagi kalau dia menjadikan Yesus itu Allah manusia? Allah jadi manusia. Ada nggak di kitab itu dikatakan Tuhan jadi manusia? Ya, Ada nggak di Bible itu dikatakan Tuhan jadi manusia? di Bible tidak menyatakan bahwa Tuhan menjadi manusia. Yesus tidak menyatakan. Ada firman jadi manusia kan? Bukan begitu pertanyaan. Tapi pertanyaan di mana Yesus menyebut dia Tuhan atau Bapa itu sendiri, iya kan? Gimana? Memang tidak ada tertulis di situ bahwa Yesus menyebut dia Tuhan. Iya kan? Itu sebenarnya pertanyaan kamu. Tadi pertanyaanmu itu sudah jelas. Apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Tetapi tidak ada di Bible itu dituliskan Tuhan jadi manusia, melainkan yang benar firman jadi manusia. Tuhan itu tetap ditatanya itu yakni di sorga. Makanya waktu Yesus dibaptis Yohanes Pembaptis itu di Sungai Yordan itu, terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Paham gak kau? Iya, firman itulah menjadi manusia. Dan Iya, firman bukan itulah Tuhan menjadi manusia kan?
kemahakuasaan Tuhan bisa jadi manusia karena firman-Nya. Aduh. Tidak ada di Bible itu dituliskan Tuhan jadi manusia. Yang ada firman jadi manusia. Apa itu firman? Perkataan Tuhan dan nalar pemikiran Tuhan. Itu baru benar. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Jikalau Yesus itu bukan Tuhan, iya kan? Di sini kamu katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi firman itu bukan Tuhan. Iya kan? Sini saya bertanya sini, jikalau Yesus itu bukan Tuhan atau YTVP itu sendiri, tunjukkan. Ada nggak aku mengatakan Yesus bukan Tuhan? Sabar dulu, ini pertanyaan saya. Yang terakhir pertanyaan saya, kalau kamu bisa jawab berarti kita lanjut. Tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan, bisa tunjukkan berarti saya turun. Oke? Nah, sekarang saya bertanya, jikalau catat pertanyaan saya baik-baik. Jikalau Yesus itu bukan Tuhan atau Allah itu sendiri, tunjukkanlah YTVP itu Allah itu yang disebut Tuhan. Berupa apakah dia yang disebut Bapa itu, yang disebut Allah itu? Kalau Yesus ini bukan Tuhan. Yesus itulah gambaran Tuhan itu sendiri. Sesuai di Kejadian 1 ayat 26 itu. Makanya Yesus pernah mengatakan, kalau kamu sudah melihat aku, tentu kamu juga sudah melihat Bapakku. Bahwa seperti itulah gambaran Tuhan, seperti si laki-laki. Iya, tunjukkanlah Bapak itu. Yang mana Bapak itu? Sekarang kan saya bertanya, Kan tunjukkanlah sudah Bapak itu. jawab. Menyebut Bapak. Makanya Yesus mengatakan, kalau kamu sudah melihat aku, tentu juga kamu sudah melihat Bapakku. Tentu. Sama seperti gambaranku atau patungku. Kalau kamu sudah melihat patungku, kamu juga sudah sama melihat aku. Tentu Yesus katakan, tunjukkanlah Bapak itu. Iya kan? Ini pertanyaan Filipus. Yesus kan ini dikatakan, ya, dan Filipus itulah mengakui. Dan Tuhan katakan, benar katamu bahwa akulah Tuhan. Akulah dia. Akulah Tuhan dan akulah dia. Kupikirnya tadi kau berilmu. Nah, makanya saya bertanya kepada kamu, jikalau Yesus itu bukan Tuhan, dengan apakah dia disamakan yang disebut Tuhan? Tunjukkanlah. Dengan apakah Allah itu disebut Allah yang disembah, yang disebut YTVP itu? Nyambung apa pertanyaanmu? Aduh. Gimana sih? Kalau Yesus itu bukan Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Yang disebut Sudah Tuhan. ku jawab tadi. Aduh, gimana sih? Di Bible itu sudah tertulis, tidak ada yang tidak sanggup memandang aku. Itu jelas. Karena apa? Karena kita ini manusia yang mati. Karena kalau memandang Tuhan itu harus orang yang suci dan orang yang hidup. Paham? Di waktu si Filipus mengatakan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Makanya Yesus mengatakan, Iya, jikalau kamu sudah melihat aku, tentu kamu juga sudah melihat Bapakku. Sebab Jadi aku gini. dan dia adalah satu. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. kita melihat kepada original teksnya lagi, Bang. Kamu Nama paham Tuhan original Allah teks? ini. Nama Allah ini kan sesembahan, Bang. Nama Allah itu YHWH, Bang. Mana ada nama Allah Yewahewa itu gelar. Nama Allah itu gelar, tetapi nama Tuhan itu YHWH. Bukan Yewahewa. Aduh. YTVP itu, Bang. Itu Bapak Abang. Di sorga nanti itu Yehawewa itu. Bahasa apa itu? Abang ini biar gimana, Bang? Kita nggak akan ketemu, debatan kita nggak akan saling ketemu. YHWH bahasa apa itu? Jawab dulu. Abang gimana sih? YHWH itu bahasa Ibrani kan?
Iya, bahasa Ibrani. Apakah juga nanti kau menggunakan bahasamu di surga bahasa Ibrani? Itu original teksnya, Bang. Iya, Ya. itu bukan nama, itu gelar. Gelar itu Allah, sesembahan, Bang. Tuhan Aduh, itu gelar, Bang. Tetapi nama Yahweh itulah nama aku, nama Tuhan, nama sang sumber ini, Yotefafe tidak ini. pernah Tuhan mengatakan namanya. Yang Iya, dikatakan itu, tidak pernah dengar, Tuhan menyatakan nama. Aku adalah aku. Itulah nah nama aku. itu bukan nama. Pernah ada ayat Iya, itu kamu dengar? Aku adalah aku. aku belum menyatakan namaku. Iya, aku belum Aku menyatakan nama. adalah aku. Aku Yang adalah aku. diartikan dia tetaplah dia. Dia tetaplah dia dan dia sudah ada sebelum dunia ini jadi. Kenapa Tuhan tidak menggunakan, tidak mengasih tahu namanya itu? Karena bahasa sorga dengan bahasa bumi itu berbeda-beda. Makanya nanti di sorga kita satu bahasa semua. Tidak lagi kita menggunakan bahasa yang di bumi ini ke sorga. Itulah sebabnya di perjanjian lama itu, di kejadian 3 itu kau baca. Baiklah kita mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Kan begitu. Tuhan sudah mengacaukan bahasa dari sorga itu dimulai dari si Adam. Kalau sempat Tuhan mengasih tahu namanya, tentulah bumi ini jadi suci. Tidak ada lagi dosa. Dan di sorga nanti kita tidak lagi kita menyebut Yahweh. Tidak lagi kita menyebut Yesus Kristus. Tidak lagi kita menyebut itu karena kita masih di bumi ini. Jadi selama Yesus tidak hadir di dunia itu dia bukan Bapa. Bukan berasal dari Bapa itu. Dia manusia. Kan tadi Abang katakan bahwa dia sama dengan kita manusia. Ini yang saya baca di Makanya sini. apa sih susahnya kamu memahami itu? Memahami ketuhanan Yesus di Yohanes 1 ayat 1. Jangan kau beranjak menjelaskan ketuhanan Yesus itu di Yohanes ayat 14 itu. Di situ firman telah menjadi manusia. Kalau kamu juga memandang kemanusiaan Yesus adalah Tuhan, disitulah kamu kelirunya. Sudahlah, begitu saja ya. Oke. Tetaplah Iya. kau pengen onenes.